Baik, kita akan mulai untuk acara Pasti Paham Investasi bersama CJCMB Sekuritas Indonesia. Selamat datang Bapak Ibu semuanya di acara Pasti. Pasti pada siang hari ini akan membahas dengan tema mengulik pilihan saham yang tepat untuk newbie. Jadi untuk Bapak Ibu yang masih newbie, cocok banget nih untuk ikutan acara Pasti di siang hari ini. Nah, untuk tema tersebut akan dibawakan oleh rekan saya, Bapak Aji Kurniawan dari tim Retail Research di sesi 1 ya, dan nanti di sesi 2 akan ada perkenalan singkat tentang online trading bersama CGS CIMB iTrade. Nah, kalau Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu bisa langsung bertanya aja di kolom Q&A dan nanti bisa langsung dijawab oleh pembicara di sesi Q&A. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memulai sesi satunya. Silakan Bapak Aji untuk memulai. Oke, terima kasih Bu Tasya atas sambutannya ya untuk membuka tadi sudah menyapa teman-teman dan kembali lagi bersama kami di CJCMB Sekuritas Indonesia di kelas Pasti Paham Investasi ya. Jadi kelas Pasti online pada siang hari ini ya bersama kami. Nah, perkenalkan nama saya Aji Kurniawan dari tim Retail Research dari CJCMB Sekuritas Indonesia. Dan tentunya selamat bergabung ya Bapak Ibu teman-teman calon nasabah yang nantinya akan menjadi investor nih, dan tentunya untuk kita bisa sama-sama mulai belajar ya, bisa mulai melek investasi dan tentunya bersama CGS-CIMB Sekuritas Indonesia. Nah, sebelum itu kami ingin memperkenalkan ya di mana CGS-CIMB ini sedang ada promo, di mana ada promo Tiger Festival ya. Jadi ini sangat menguntungkan bagi teman-teman yang nanti akan buka rekening saham ya. Jadi di mana teman-teman dalam promo Tiger Festival ini akan mendapatkan voucher investasi ya. Jadi untuk nasabah yang mendaftarkan rekening saham ini secara online ya. Di mana periode Tiger Festival ini mulai dari tanggal 1 Februari hingga 31 Maret 2022. Nah, selengkapnya teman-teman bisa membaca lebih lengkap di website resmi kami. Ini di sini tertulis ada www.cgs-cimb.co.id. Jadi ketika nanti teman-teman membuka rekening saham secara online nanti akan mendapat istilahnya angpau ya. Jadi menyambut Imlek ini dari CGS-CIMB Sekuritas Indonesia ini ada Tiger Festival ya. Jadi ini ada beberapa angpau, nanti teman-teman pilih. Nah, nanti kira-kira dapat berapa nih voucher investasinya ya. Jadi total ini hingga 2 juta rupiah. Nah, jadi nanti ketika teman-teman sudah menyelesaikan ya kelas pasti hari ini, dan teman-teman bisa langsung buka rekening saham secara online ya di CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, nanti hubungi hotline dan CS ya, nanti seperti apa. Nah, ini bisa manfaatkan festival ya, Tiger Festival hingga akhir bulan Maret 2022. Nah, di mana ini hanya untuk 2.000 nasabah pertama ya. Jadi cepet-cepetan teman-teman ketika nanti sudah menyelesaikan kelas pasti pada hari ini, nanti bisa lanjut untuk buka rekening saham secara online. Nah, pada siang hari ini kita akan mendiskusikan ya, belajar bersama-sama bagaimana mengulik pilihan saham yang tepat untuk newbie. Nah, sebelum itu semoga saya tetap berharap ya, berdoa semoga teman-teman yang ada di rumah maupun dimanapun yang mengikuti kelas pasti online hari ini juga dalam keadaan yang sehat ya. Tentunya karena kami, saya sedang ada work from home di rumah, jadi saya tidak menggunakan masker, tidak berkerumun, dan di ruangan tertutup sendirian. Dan tentunya karena Ibu Tasya ini sedang work from office, tentunya tetap mengikuti ya protokol kesehatan yang ada dengan mengenakan masker, dan tentunya menjaga jarak dan kedisiplinan untuk menjaga kebersihan ya, untuk sama-sama menjaga supaya tidak ada penyebaran COVID yang lebih banyak seperti itu. Nah, di mana pada siang hari ini kita akan membahas ya bagaimana kita mengulik saham yang tepat nih untuk teman-teman perhatikan. Nah, khususnya untuk investor pemula atau newbie. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama adalah kenapa sih kita ingin investasi, kenapa kita harus berinvestasi. Nah, di mana kenapa sih kita ingin berinvestasi? Itu kenapa alasannya adalah kita itu tahun demi tahun ya, itu selalu ada yang ada musuh
finansial kita semua yang menggerogoti nilai uang kita setiap tahunnya, yaitu yang namanya inflasi. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, mungkin 10 tahun ke belakang nih, kalau teman-teman punya uang Rp100.000. Nah, mungkin teman-teman bayangkan ya, uang Rp100.000 yang dulu teman-teman Bapak Ibu pegang, itu mungkin bisa dibelanjakan banyak barang ya. Mungkin bisa dari sembako, terus mungkin telur, minyak, terus lauk pauk, dan mungkin itu bisa cukup untuk 2 minggu ya. Mungkin itu untuk 2 minggu satu keluarga ya. Bahkan mungkin kalau ada yang lebih berhemat bisa untuk 1 bulan. Nah, mungkin kalau kita melihat 10 tahun ke belakang di tahun ini, nah kira-kira inflasi sekarang kalau uang 10.000 itu bisa beli apa nih teman-teman dan Bapak Ibu semua? Nah, mungkin cuma bisa beli berapa barang ya, mungkin beras berapa kilo, telur berapa kilo, itu aja mungkin udah habis ya. Jadi hal ini mendasari kenapa sih kita harus berinvestasi ya. Jadi memang kalau kita lihat secara jangka panjangnya memang inflasi itu terus meningkat. Nah, dibandingkan kalau nilai uang yang kita miliki itu nggak lebih besar dari kenaikan inflasi. Ya, jadi ibaratnya kalau misalnya mungkin kita Bapak Ibu yang mungkin bekerja ataupun misalnya mempunyai sesuatu penghasilan ya. Nah, mungkin kalau dibandingkan inflasi dan kenaikan gajinya mungkin akan lebih tinggi inflasinya nih kalau kita lihat tarik secara jangka panjang ya, misalnya 5 hingga 10 tahun ke belakang. Seperti itu. Nah, ini yang mendasari kenapa sih kita harus melakukan investasi. Jadi untuk menjaga nilai uang yang kita miliki supaya tidak tergerus nih, minimal tidak tergerus dengan yang namanya inflasi ya. Jadi nilai uangnya kita tetap terjaga utuh. Nah, syukur-syukur dari melakukan investasi yang rutin dan misalnya memilih saham yang tepat dan secara konsisten dan disiplin, bukan hanya mempertahankan ya nilai uang yang Bapak Ibu teman-teman miliki, namun juga bisa nih memberikan keuntungan ya, cuan seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan investasi dan memilih saham-saham yang tepat, nah bukan hanya menjaga nilai uang yang Bapak Ibu miliki, namun juga bisa memberikan keuntungan. Nah, keuntungan ini juga bisa mewujudkan misalnya harapan tujuan-tujuan finansial Bapak Ibu ke depan. Jadi misalnya mungkin jangka pendek yang masih muda ini mungkin ingin menikah atau misalnya membeli rumah ataupun juga bisa mempersiapkan tabungan investasi untuk masa pensiun ya, seperti itu. Jadi ketika sudah pensiun nanti kita sudah tidak khawatir nih sumber penghidupan kita itu dari mana, seperti itu. Jadi itu adalah mindset ya yang mendasari kenapa kita harus melakukan investasi sejak dini, seperti itu. Nah, kalau kita melanjutkan nih tentang inflasi, jadi kalau kita lihat memang dari ilustrasi ini memang setiap tahun ke tahun itu inflasi itu mempengaruhi harga ya, mempengaruhi harga barang maupun jasa ke depan. Jadi barang yang kita dapatkan itu berkurang tapi harganya naik, seperti itu. Jadi itulah yang mendasari kenapa sih kita harus berinvestasi. Seperti itu. Jadi tadi yang kita bilang bahwa nilai uang kita menjadi berkurang, di mana ini juga membuat nih nilai bunga itu menjadi menaik dan tentunya nilai uang kita menjadi kecil. Nah, mungkin ini secara singkat menggambarkan time value of money ya, seperti itu. Jadi ini secara singkat untuk inflasi. Nah, kalau kita lihat secara historical nih teman-teman dan Bapak Ibu semua, inflasi yang terjadi di tahun 2021 yang lalu ini mendekati level angka 2%, dan di tahun 2022 ini diprediksi 2 hingga 3% ya, karena sudah meningkat pemulihan ekonomi dan harapannya mungkin kalau pandemi ini baik-baik saja, ini kita bisa progres untuk recovery ya. Juga kalau kita historicalnya nih, untuk periode sebelum adanya wabah COVID, ini inflasinya di atas sekitar 3,5% ya. Jadi bahkan mungkin di sekitar 2015-14 itu hampir inflasinya hampir menyentuh 8%. Nah, mungkin yang tertinggi itu di sekitar pertengahan ya, di 2015 ini hampir mendekati 9% nih teman-teman. Jadi memang kalau kita lihat memang rata-rata inflasi ini lumayan tinggi ya, seperti itu dari historical tahunannya. Nah, kira-kira apa sih yang kita bisa manfaatkan untuk bisa mengalahkan ya atau mengimbangi nilai inflasi ini? Jadi walaupun inflasi itu ada,
paling nggak kita melakukan sesuatu yang dimana ketika ada inflasi kita bisa nih tetap menjaga nilai uang kita itu nggak merosot jauh, tapi juga kita bisa membalance ya. Jadi supaya nilai uang kita tetap utuh terjaga. Dengan apa nih? Nah, di sini kita ada pilihan, yaitu ada yang namanya berinvestasi ya, ya di mana berinvestasi itu banyak instrumen yang bisa teman-teman pilih. Nah, di sini salah satunya ada kalau instrumen yang lebih apa ya, ibaratnya itu lebih risikonya lebih moderat, ini di sini ada bisa berinvestasi di obligasi negara. Nah, kemudian bisa juga berinvestasi di reksadana. Jadi kalau berinvestasi atau membeli ya obligasi negara seperti kita itu membeli obligasi negara atau kalau yang lebih ke retail ya, ini teman-teman juga ada salah satu namanya obligasi retail. Nah, di situ teman-teman bisa nih ikut membangun negara dengan misalnya membeli obligasi retail ya. Namun juga kalau dari segi return-nya juga masih belum terlalu tinggi ya, mungkin return-nya mungkin sekitar 1-2% kuponnya ya. Jadi nanti dari teman-teman membeli obligasi, nanti ada terms on condition-nya ya. Jadi ketentuannya apa yang akan teman-teman dapatkan, misalnya ketentuan mendapatkan kuponnya seperti apa, periodenya seperti itu. Jadi nanti ketika teman-teman membeli sebuah obligasi nanti ada suatu ketentuannya. Namun kembali lagi mungkin rate-nya ya, return-nya dari obligasi mungkin ini belum bisa mengalahkan atau paling enggak menyetarakan ya dibandingkan inflasi. Nah, kemudian juga ada mutual fund ya atau reksadana. Nah, reksadana juga salah satu investasi ya, tapi kalau bedanya reksadana adalah teman-teman ini memberikan dananya ke sebuah perusahaan ya, perusahaan manajer investasi. Jadi perusahaan manajer investasi ini mengelola dana investor atau dana kita selaku investor atau teman-teman semua ini untuk diinvestasikan nih ke pihak yang lebih lebih cakap ya secara investasi. Jadi yang diinvestasikan oleh seorang yang bernama manajer investasi. Jadi manajer investasi ini akan melakukan investasi nih ke beberapa aset ataupun instrumen investasi. Nah, itu juga nanti berdasarkan kelas asetnya ataupun profil risikonya. Namun kembali lagi, return-nya juga masih belum, return-nya mungkin lebih oke ya, tapi mungkin kalau dari segi kenaikannya ataupun return-nya itu masih kurang dibandingkan kalau teman-teman berinvestasi langsung. Nah, di mana kalau teman-teman berinvestasi langsung, nah ini bisa berinvestasi di saham. Nah, jadi teman-teman ketika misalnya berinvestasi di saham, tentunya ini akan mendapatkan return yang optimal ya, karena teman-teman langsung menginvestasikannya sendiri seperti itu. Nah, jadi kalau action-nya kapan nih? Kapan waktu yang tepat untuk memulai investasi saham? Yaitu adalah saat sekarang ya. Jadi bukan nanti atau kapan ketika sudah punya uang banyak, namun waktu yang tepat untuk berinvestasi yaitu sejak dini, mulai sekarang juga. Jadi walaupun teman-teman masih punya dana yang belum terlalu banyak, tapi dengan mulai sejak dini dan menyisihkan rutin ya setiap bulan, disiplin. Nah, ini akan menjadikan akan bertumbuh ya ke depannya seperti itu. Nah, mungkin kita lihat untuk investasi ya. Tadi kalau kita lihat investasi di saham, di obligasi, nah mungkin ini lebih enak untuk dilihat nih kira-kira mana sih return yang paling oke. Nah, di sini kalau kita lihat data dari Bursa Efek Indonesia, kalau misalnya teman-teman ibaratnya ini teman-teman kita punya uang Rp100.000 di tahun 2008. Jadi kira-kira mana ya instrumen investasi yang memberikan return atau cuan yang lebih tinggi nih, atau yang paling tinggi nih. Jadi secara statistik nih ya, secara historical jangka panjang ini di 2008 dan dari Desember 2021 ini instrumen yang paling memberikan return paling tinggi yaitu saham ya. Jadi di sini terlihat bahwa ketika teman-teman Bapak Ibu semua ini memegang uang Rp100.000 dan diinvestasikan di saham secara rutin ya, ini memberikan return nih,
return dari yang saat tadi Rp100.000 menjadi Rp474.000. Nah, dengan returnnya 374% nih. Jadi ketika 2008, Bapak Ibu dan teman-teman investasi 100.000 ya di saham dan tidak diambil ya. Jadi itu dibiarkan terus bertumbuh hingga berapa tahun nih, sekitar hampir lebih dari 10 tahun ya, seperti itu. Nah, jadi return-nya di saham ini paling tinggi nih, 374%. Nah, dibandingkan kalau instrumen yang lain nih, tadi kita sempat singgung ya, obligasi negara. Jadi obligasi negara ini salah satu instrumen yang fixed income ya, jadi pendapatan tetap. Jadi pendapatannya itu dari kupon yang dibayarkan setiap periode, seperti itu. Jadi obligasi negara ini naik ya, meningkat menjadi Rp190.000. Kemudian deposito ini juga, misalnya kita deposito di bank ya, nanti terus kita dapat return dari bank. Kemudian dari statistik ini menunjukkan investasi atau di deposito ini mendapatkan return menjadi Rp165.000. Nah, kemudian disusul ada emas, ini nilainya meningkat menjadi Rp116.000. Kemudian untuk tabungan sendiri nih, yang tadinya 100.000 malah 12 tahun ke depan, malah 13 tahun ke depan ya. Ini malah sedikit turun ya, menjadi 87.000. Nah, jadi memang kalau kita lihat ya, jadi memang kalau kita hanya menabung aja ini ternyata nggak cukup nih teman-teman. Jadi kalau kita menabung istilahnya itu kita tiap bulan itu ada fee bulanan ya yang dibebankan oleh bank dan itu akan mengurangi nilai tabungan kita. Nah, maka dari itu mungkin kalau kita mungkin nabungnya masih kecil-kecilan dan hanya nabung aja, nah, tentunya itu nggak akan menambah nilai uang yang kita miliki nih, malahan akan mengurangi nih. Karena kalau misalnya kita punya tabungan jumlah tertentu yang ibaratnya tabungan ini belum ratusan juta yang masih kecil-kecilan, dan kalau kita bandingkan rate yang diberikan bank, suku bunga yang diberikan bank dibandingkan monthly fee itu mungkin malah lebih banyak monthly fee-nya nih daripada bunga yang diberikan bank dari jumlah tabungan yang kita miliki. Jadi mungkin ibarat kata dulu ada orang bilang ya, menabung itu pangkal kaya. Namun kalau sekarang relevannya ya, kalau kita hanya menabung saja itu mungkin tidak akan cukup untuk membuat kita kaya. Jadi istilahnya kita harus mempunyai mindset baru. Selain menabung kita juga harus mulai rutin sejak dini melakukan investasi ya. Jadi ketika kita melakukan investasi sejak dini secara rutin dan konsisten, nah, kalau teman-teman juga memilih saham-saham yang tepat ya, investasi yang tepat, nah niscaya teman-teman akan pangkal kaya ya. Alhamdulillah, semoga itu bisa kejadian ya, bisa terwujud seperti itu. Nah, oke, jadi kenapa sekarang ya orang-orang itu harus mulai sejak dini investasi ya, walaupun tidak memandang usia mau tua itu muda. Jadi mungkin kalau mungkin teman-teman dan Bapak Ibu semua mungkin udah punya pekerjaan atau penghasilan, nah mungkin yang belum ini adalah passive income ya, passive income dari investasi. Jadi di mana dari berinvestasi ini teman-teman dan Bapak Ibu semua itu bisa menciptakan memperoleh ya sumber keuangan yang baru ya. Jadi mungkin kalau ada misalnya kayak COVID ini itu orang mungkin ada yang di PHK ataupun ada yang berkurang ya penghasilannya. Nah, mungkin kalau sudah punya passive income, ini tentunya tidak akan masalah ya. Kalau misalnya sewaktu-waktu mungkin ada ganjalan ya, misalnya ganjalan atau hambatan dari penghasilannya seperti itu. Nah, mungkin juga teman-teman juga bisa meraih mimpinya, meraih harapannya. Misalnya mungkin ada yang ingin mempersiapkan biaya pernikahan, mempersiapkan studi lanjut mungkin, ataupun mempersiapkan membeli rumah untuk keluarga barunya seperti itu juga. Selanjutnya untuk teman-teman juga bisa membuat uang yang bekerja untuk kita. Jadi ketika teman-teman dan Bapak Ibu semua berinvestasi di saham ya, jadi ibaratnya teman-teman nggak harus bekerja nih setiap hari seperti bekerja. Namun kalau misalnya teman-teman bisa memilih saham yang tepat, memilih saham yang oke, ibaratnya prospeknya,
itu teman-teman dari saham yang dimiliki ini akan menghasilkan profit keuntungan ya, di mana dari profit itu yang bekerja untuk kita jadi passive income. Jadi kalau kita bisa memilih saham yang tepat, itu saham yang bisa memberikan keuntungan bagi kita ya. Jadi kita bisa tinggal sambil jalan-jalan, bisa sambil ibaratnya sambil tidur gitu ya. Jadi uang yang kita investasikan itu akan memberikan keuntungan nih buat Bapak Ibu semua. Jadi dan untuk jangka panjangnya adalah menyiapkan masa pensiun di tua nanti ya. Jadi ini juga bisa menjadi salah satu sumber penghasilan ya untuk Bapak Ibu tabung ketika nanti sudah bisa masuk masa pensiun seperti itu. Nah, dibandingkan kalau kita sudah tua nih, mungkin baru mulai investasi itu adalah mungkin waktunya kita sedikit dan mungkin udah telat ya, misalnya mencapai financial freedom dan mungkin nggak bisa menjadi filantropi. Nah, terus kemudian adalah tergerusnya oleh inflasi yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup setelah pensiun. Jadi, mumpung masih kita diberikan kesehatan, waktu yang baik. Nah, mungkin teman-teman dan Bapak Ibu bisa mulai sejak dini untuk melakukan investasi ya. Nah, tentunya investasi di saham ini bisa memberikan Bapak Ibu return yang optimal jika tentunya Bapak Ibu bisa memilih saham yang tepat ya, memilih saham yang tepat, memilih perusahaan-perusahaan yang prospeknya ini oke ke depan. Nah, kemudian keuntungan investasi saham. Jadi, investasi saham adalah teman-teman membeli aset berupa surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan publik, yaitu perusahaan yang sudah go public ya, yang listing di Bursa Efek Indonesia, dan dari prospek fundamental yang baik ke depan, dari bisnis yang oke, terus perusahaan yang bertumbuh ke depan, itu akan bisa memberikan keuntungan bagi teman-teman dan Bapak Ibu semua. Nah, berikut adalah beberapa keuntungan yang bisa teman-teman peroleh dari investasi saham, yaitu adalah capital gain ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya teman-teman membeli sebuah saham A nih, saham A ini mungkin di hari ini itu teman-teman mendapatkan membeli harga seharga Rp500 per lembar saham. Jadi kalau teman-teman beli saham ini satuannya lot ya. Satu lot ini ada 100 lembar saham. Jadi ibaratnya tadi teman-teman membeli saham A ya. Saham A itu harganya Rp500. Nah, kemudian teman-teman hold nih, sudah dibeli hari ini, terus hold istilahnya mungkin di 3 bulan atau berapa waktu ke depan. Wah, ternyata result dari laporan keuangannya itu bagus nih. Terus bertumbuh dari segi labanya, segi operasionalnya, pokoknya segi pertumbuhan dan result fundamentalnya moncer lah. Jadi semuanya itu bertumbuh dan itu juga tercermin nih dari harga sahamnya. Jadi harganya itu naik dari yang ketika teman-teman hold itu Rp500, itu menjadi Rp750. Nah, dari kenaikan antara Rp750 dikurangi Rp500, itu selisihnya Rp250, itu yang dinamakan capital gains-nya. Namun kembali lagi, seberapa besar capital gain yang teman-teman dapatkan itu seberapa besar ya, itu dari porsi lot saham yang teman-teman beli. Jadi kalau tadi tinggal dikalikan aja nih per lembarnya, itu capital gain-nya itu Rp250 ya. Jadi teman-teman porsinya berapa nih? Jadi semakin besar lotnya, itu semakin besar juga capital gain yang teman-teman peroleh. Jadi itu secara gambaran ilustrasinya. Nah, selain itu juga karena tadi ya, beberapa emiten yang memperoleh laba yang mengesankan, yang menggembirakan, itu juga selain teman-teman mendapatkan capital gain ya dari jual beli saham, ini juga bisa memperoleh dividen ya yang dibagikan oleh beberapa emiten nih. Jadi dividen itu nanti diputuskan dari rapat umum pemegang saham seperti itu. Jadi teman-teman nanti juga bisa nih mengikuti rapat umum pemegang saham. Walaupun mungkin teman-teman beli sahamnya satu lot ya.
Dan itu juga teman-teman secara legal itu sah nih menjadi pemegang saham dari sebuah perusahaan publik. Nah, di sini juga next keuntungannya juga dapat memiliki bisnis dari suatu perseroan ya dengan modal relatif kecil. Jadi misalnya ibaratkan nih contoh teman-teman membeli saham Bank BRI nih dengan kode tikernya BBRI ya. Jadi walaupun misalnya teman-teman belinya satu lot saham ya, satu lot saham atau 100 lembar saham ya, saham BRI itu walaupun belinya satu lot, ini sudah dikatakan secara resmi ya, teman-teman juga menjadi salah satu pemegang atau pemilik bisnis dari Bank Rakyat Indonesia. Walaupun mungkin dari segi presentasinya satu lot itu mungkin 0,00 sekian. Tapi secara di mata hukum, secara resmi teman-teman ini dikatakan sebagai pemilik bisnis ya, suatu perusahaan publik. Ataupun mungkin teman-teman suka otomotif ya, jadi pengen beli saham Astra nih. Oh iya, jadi sama aja nih. Jadi walaupun belinya satu lot saham Astra, ini teman-teman juga bisa dikatakan menjadi pemilik bisnis dari saham Astra ya, perusahaan Astra seperti itu. Walaupun mungkin tadi belinya hanya satu lot seperti itu. Jadi nanti juga bisa menghadiri ya rapat umum pemegang saham tahunan teman-teman ketika nanti menjadi investor. Jadi manakala juga bisa sharing-sharing kan, bisa ketemu direkturnya seperti itu dan yang lainnya. Jadi tentunya pasti akan menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman tentang lebih dekat ya bisnis yang digeluti dari emiten-emiten yang teman-teman idolakan seperti itu ya. Nah, selain itu juga likuiditas yang tinggi. Jadi salah satu keuntungan dari berinvestasi saham itu adalah likuiditas yang tinggi ya. Jadi mungkin kalau teman-teman sewaktu-waktu ada apa ya, ibaratnya mungkin ada kebutuhan dadakan ya, kebutuhan dana yang dadakan dan mungkin ingin cepat-cepat dijual nih sahamnya. Nah, di mana teman-teman dari likuiditas yang tinggi ini bisa ya teman-teman menjual maupun membeli saham ini dalam waktu yang singkat ya. Jadi kalau ketika misalnya ada pembeli maupun penjualnya, ini bisa secara singkat atau jangka pendek teman-teman bisa nih ketika menjual ataupun membeli sahamnya ya. Jadi mungkin kalau teman-teman punya aset seperti tanah itu mungkin kalau dijual itu membutuhkan waktu yang lama ya. Namun kalau di berinvestasi saham ketika asal ada pembeli maupun penjualnya, teman-teman bisa langsung membeli atau menjualnya ya atau mencairkannya, dan nanti ketika misalnya sudah menjualnya, teman-teman juga bisa mendapatkan uang yang teman-teman butuhkan ya. Misalnya sewaktu-waktu mungkin ada kebutuhan darurat nih. Jadi itu yang menjadi keuntungan ya karena likuiditasnya yang tinggi. Nah, juga pajak yang rendah ya, pajak final ya. Nah, mungkin kalau dibandingkan teman-teman yang bekerja setiap bulan ya, menjadi mungkin employee ataupun bekerja kantoran ya, pokoknya bekerja gitu. Mungkin kalau dipotong bulanan ya, dari penghasilan bulanan itu akan dipotong pajak itu lumayan ya, mungkin hampir 15% maupun 25% seperti itu. Nah, mungkin kalau berinvestasi saham ini pajaknya final ya, jadi hanya 0,1% dari nilai bruto yang teman-teman lakukan seperti itu. Jadi sudah final ya. Jadi ketika sudah misalnya ada transaksi menjual saham itu sudah dipotong langsung nih secara sistem 0,1% dari nilai brutonya ya. Nah, selanjutnya juga menjadi keuntungan adalah investasi di saham ini diatur dan diawasi oleh OJK ya, selaku regulator, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Jadi teman-teman juga sebelum berinvestasi tetap ya melakukan cross check terlebih dahulu nih. Jadi apakah investasi yang dilakukan ini terdaftar dulu nih, terdaftar di OJK apa tidak. Nah, jadi kalau misalnya diiming-imingi suatu investasi ya dan mungkin menjanjikan return yang tinggi dan tanpa adanya profil risiko, nah itu harus hati-hati ya. Jadi memang sebuah investasi itu harus logis ya, juga harus logis dan diberikan edukasi knowledge bahwa adanya risiko seperti itu. Jadi tidak ada unsur yang pasti nih dalam investasi. Jadi tidak ada yang pasti memberikan return tertentu nih, apalagi kalau returnnya nggak wajar. Jadi itu patut diwaspadai ya. Jadi
kembali lagi sebagai investor yang cerdas, teman-teman juga harus sebelum berinvestasi melakukan cross check ya. Apakah sebuah instrumen investasi, produk investasi itu terdaftar di OJK, diawasi seperti itu. Nah, kalau tidak itu agak hati-hati seperti itu, karena ibaratnya di investasi saham ini menjadi keuntungan karena semua yang terkait dengan investasi saham itu tentunya terdaftar ya, diatur dan diawasi oleh OJK. Jadi itu menjadi keuntungan teman-teman ketika misalnya ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, tentunya ini menjadi sebuah perlindungan ya bagi investor seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya ini adalah profil dari alokasi investasi. Nah, tentunya untuk Bapak Ibu teman-teman yang mungkin usianya masih di rentan 20 hingga 30 tahun, nah, mungkin ini biasanya kebutuhannya ini paling jangka pendek ya. Ini untuk plan rencana untuk menikah atau beli rumah baru untuk setelah menikah ya. Nah, di sini alokasi relatifnya disarankan untuk bisa menyisihkan ya dana investasi 60 hingga 70% dari total penghasilan per bulan. Selanjutnya untuk yang usia 30 hingga 40 tahun dan mungkin tadi mungkin udah menikah dan mungkin udah mulai ada kebutuhan ya biaya anak seperti persalinan, asuransi kesehatan, pendidikan maupun yang lainnya. Ini secara relatif kami alokasikan untuk alokasi investasinya ini sekitar 30 hingga 50% dari penghasilan per bulan untuk berinvestasi ya harus secara rutin. Nah, selanjutnya untuk 40 hingga 50 tahun, nah biasanya mungkin yang ini udah mulai mendekati masa-masa pensiun ya. Jadi mungkin ada yang mungkin ingin membangun usaha sendiri ataupun berwirausaha. Nah, untuk alokasinya ini untuk mempersiapkan plan tersebut, kami alokasikan secara relatif bisa menyisihkan 20 hingga 30% dari penghasilan per bulan untuk ke instrumen investasi. Nah, untuk 50 tahun ke atas, ini biasanya untuk bersiap untuk memasuki masa pensiun. Nah, kebutuhan yang harus dipenuhi biasanya akan lebih kepada kebutuhan yang sehari-hari nih. Jadi misalnya untuk memenuhi kebutuhan sehari seperti makan, sandang, pangan, papan, maupun membeli suplemen ya, jadi menjaga kesehatan. Jadi alokasi yang bisa dialokasikan ini sebesar 10 hingga 20% ke investasi. Nah, tadi kita udah bahas, jadi investasi di mana, yaitu investasi yang paling besar return-nya ada di saham. Namun kembali lagi ya, jadi walaupun memang kita lihat return-nya ini lumayan tinggi ya, sekitar 374%. Jadi memang kalau kita tarik secara jangka panjang, memang return-nya itu dalam posisi uptrend ya, atau naik. Namun memang dalam seiring perjalanannya, tentunya ada naik turunnya ya di investasi. Jadi walaupun memang secara jangka panjang itu ada kenaikannya itu naik ya dalam tren naik. Namun sering perjalanannya itu tentunya ada lika-liku ya, ada naik turunnya ketika misalnya mungkin keadaan ekonomi ini kurang menguntungkan, mungkin indeks harga saham itu agak sedikit merah ya, atau sedikit melambat, nah seperti itu. Nah mungkin ketika ekonomi sudah mulai oke, ini juga akan kembali rebound naik. Nah jadi seperti itu. Jadi lika-liku investasi itu tidak selalu dalam naik terus ya keadaannya, tapi ada kalanya nilai investasi itu agak sedikit turun, nah kemudian koreksi, nah kemudian lanjut lagi naik nih seperti itu. Jadi kembali lagi tentu ada risikonya ya. Jadi ketika ada penurunan itu tentunya akan memberikan risiko ke nilai investasi teman-teman semua nanti. Nah tentunya dengan belajar nih bersama CGSCIMB Sekuritas Indonesia, teman-teman bisa tahu nih ketika apa yang bisa cermati saham-saham yang bisa masih punya momentum positif ya, atau yang menarik bisa diperhatikan untuk bisa memberikan return yang oke buat teman-teman semua. Jadi nanti ketika teman-teman menjadi nasabah dari CGSCIMB Sekuritas Indonesia, kami dari tim Retail Research ini selalu membuat atau melakukan edukasi online secara rutin ya setiap minggu untuk bisa berbagi bersama teman-teman ya, bisa belajar bersama untuk berinvestasi, dan tentunya ini menjadi bagian ya perjalanan teman-teman bisa mewujudkan
tujuan finansial teman masing-masing tentunya bersama CMB Sekuritas Indonesia. Nah, berbicara tentang investor yang sukses di dunia, nah dari mana sih sumber kekayaan para konglomerat di dunia? Nah, di sini kita lihat salah satu tokoh investor sukses ya di dunia ini ada yang di sebelah kiri ada Warren Buffett, nah kemudian di sebelah di sebelah kiri ada Bill Gates, yang di sebelah kanan ini ada Warren Buffett. Jadi salah satu ya Bill Gates maupun Warren Buffett ini merupakan salah satu tokoh investor sukses di dunia ya. Jadi dari kekayaannya tersebut ini ternyata berasal dari saham ya. Jadi beliau ini karena Warren Buffett ini pintar, jeli melihat perusahaan apa yang mempunyai potensi pertumbuhan yang tinggi ke depan dengan harga yang saat ini murah. Nah, tentunya ini membuat Warren Buffett ini menjadi salah satu tokoh investor tersukses ya di dunia. Nah, juga Bill Gates ini karena dia bisa ya melihat momentum ke depan bahwa bisnis teknologi ke depan akan membantu banyak kebutuhan manusia seperti itu ya, di mana dari bisnis teknologinya ini memberikan pertumbuhan yang tinggi nih bagi pendapatan Bill Gates. Nah, seperti jadi itulah contoh lah. Jadi merupakan contoh bahwa konglomerat maupun investor sukses di dunia itu ternyata kekayaannya itu dari saham. Jadi teman-teman juga bisa menjadi kaya layaknya Bill Gates maupun Warren Buffett dengan investasi saham. Nah, tentunya kapan waktunya adalah sejak dini ya. Jadi ayo mulai semangat berinvestasi dengan kita mulai melek investasi sejak dini untuk rutin ya berinvestasi saham. Nah, kalau di Indonesia kita lihat ya contohnya pertumbuhan saham blue chip secara jangka panjang ya. Jadi kalau kita ambil contoh dari saham Bank BCA, di sini kita lihat Bank BCA ini pertama kali IPO ya atau menjadi saham publik ini tahun 2000. Jadi sekitar 21 tahun yang lalu ya. Jadi Bank BCA ini IPO dengan harga penawaran 1.400, menawarkan 662 juta lembar saham. Nah, dan saat itu market cap-nya masih 927 miliar rupiah. Nah, kalau kita lihat ke depan ya, 20 tahun ke depan dari 2020, ini per 13 Oktober 2021, ini harga sahamnya ya, ini menjadi Rp7.320 ya per lembar. Atau setara kalau sebelum stock split, ini setara Rp36.600. Nah, jadi agak menjadi 7.320 ini karena efek stock split ya. Jadi supaya harganya lebih terjangkau nih bagi investor retail. Nah, kalau kita elaborasi market cap BCA saat ini tentunya sudah meningkat ya. Jadi sudah meningkat karena returnnya kenaikannya tiap tahun itu hampir 25%. Atau tumbuh 23% ya maksudnya. Jadi kapitalisasi yang saat ini BCA ini hampir menyentuh 1.000 triliun ya, atau detailnya 894 triliun rupiah. Nah, di mana kalau kita elaborasi sepanjang 20 tahun terakhir, ini kenaikan harga saham BCA ini hampir kurang lebih 24 kali ya, atau tumbuh hampir 24% per tahunnya. Nah, jadi ketika mungkin teman-teman nih tahu ke depan orang akan membutuhkan layanan finansial ya, layanan transaksi finansial untuk berbagai kebutuhan transaksinya ataupun kegiatannya. Jadi Bank BCA mungkin ke depan akan dibutuhkan banyak orang dari bisnisnya itu bisa diandalkan banyak orang. Nah, ketika teman-teman saat tahun 2000 itu sudah koleksi ya, rajin mengoleksi saham Bank BCA secara rutin. Nah, tentu bayangkan kalau dari pertumbuhan yang saat ini mungkin teman-teman sudah menjadi udah bisa pensiun dini nih dari contohnya kita melihat dari pertumbuhan saham Bank BCA secara jangka panjang. Nah, jadi seperti itu ya. Ketika teman-teman bisa melihat bisa menganalisis melihat atau kira-kira berinvestasi yang tepat di saham apa. Nah, di sini teman-teman bisa memperoleh
ibaratnya keuntungan ya, keuntungan dari pertumbuhan bisnis yang tercermin dari harga sahamnya seperti itu. Jadi bukan hanya tadi kita bisa menjaga nilai uang yang kita miliki supaya tidak tergerus dari inflasi, tentunya juga bisa meningkatkan ya, bisa memberikan keuntungan dari kenaikan return yang teman-teman dapatkan dari investasi saham. Nah, sekarang kita beralih ke studi case nih. Jadi di sini kita ilustrasikan Pak Anto yang berumur 31 tahun dengan penghasilan per bulan dari bekerja ini senilai 15 juta rupiah per bulan dan sudah berkeluarga. Nah, di mana Pak Anto ini mulai melek finansial nih, melek investasi setelah Pak Anto ini ikut kelas nih bersama CGS Sekuritas Indonesia dan pengen tahu nih ya, kalau misalnya melakukan investasi di tabungan, itu kira-kira return-nya berapa ya? Lebih menguntungkan yang mana? Ya, jadi Pak Anto mulai melakukan ya observasi ya. Jadi mulai berinvestasi dengan menyisihkan investasi ini di tabungan itu 1 juta, di investasi saham itu 1 juta. Nah, tentunya alokasi investasi ini menurut Pak Anto ini merupakan salah satu dana dingin ya. Jadi Pak Anto ini sudah menyisihkan ya dana-dana yang rutin bulanan, yang lainnya yang dan uang 2 juta ini adalah merupakan dana dingin ya. Jadi uang yang sudah tersisa yang sudah dikurangi dengan biaya bulanannya seperti biaya mungkin biaya tempat tinggal, biaya makan, biaya pendidikan dan yang lain-lainnya. Jadi uang 2 juta ini asumsikan menjadi dana dingin yang tidak uang yang bukan dari kebutuhan kita sehari-hari seperti itu. Jadi kira-kira berapa hasil investasi Pak Anto ya di akhir tahun 2020. Jadi ini Pak Anto memulai investasi sejak Januari 2017. Nah, di mana dari studi case ini kita melihat untuk di tabungan ya. Jadi ketika Pak Anto ini rutin melakukan menabung setiap bulan dan investasi setiap bulan ya, ini angkanya ataupun nilainya ini tidak diambil ya. Jadi diakumulasi dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Nah, di sini kita melihat dan menghitung ya bahwa dari return tabungannya ini hanya 0,2% ya selama 4 tahun. Jadi secara matematisnya keuntungannya yang didapat adalah nggak nyampe 100.000 rupiah nih. Jadi asumsikan ya, ini dengan asumsi bahwa nabung 1 juta per bulan, ini bunganya ini roll over ya, jadi digulung selama 4 tahun dengan bunganya per tahun ini 0,1%. Dibandingkan dari investasi di saham, ini Pak Anto melakukan investasi di saham Bank BRI ya, di mana Bank BRI ini salah satu saham blue chip ya, atau dengan market cap yang besar, dan ini merupakan juga salah satu saham yang ada di indeks LQ45. Jadi indeks LQ45 ini merupakan salah satu saham yang liquid. Nah, jadi ini juga cocok ya untuk investor. Jadi kalau misalnya ada perubahan yang signifikan, ini saham-saham LQ45 ini penurunan atau kenaikannya ini tidak terlalu tinggi. Jadi lebih aman untuk investor, karena kalau misalnya ada risiko volatilitas yang tinggi, itu kita tidak rugi yang lumayan seperti itu. Karena tadi market cap-nya itu udah gede ya, seperti dibandingkan dengan bobot indeks. Nah, dari investasi yang Pak Anto lakukan ini setiap bulan rutin, sebulan hingga 4 tahun ya, tidak diambil, mencicil saham BRI. Nah, return 4 tahun ini bisa mencapai 30% nih teman-teman dan Bapak Ibu semua. Jadi 30%, hampir 30% ini dikalikan dengan tadi nih sekitar nilai 1 juta ya, 48 juta kira-kira. Nah, ini yang didapat adalah 13,5 juta. Jadi ditambahkan tadi sekitar 48, ini sekitar tadi ya uang 1 juta hingga 4 tahun, ini adalah totalnya menjadi 59,6 juta rupiah. Jadi lumayan kan kalau kita lihat antara hasil di tabungan dan investasi saham. Nah, tentunya dari studi case ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa
hasil yang didapat dari investasi saham tentunya lebih tinggi ya, lebih tinggi dibandingkan kalau kita hanya menaruh uang di tabungan seperti itu. Nah, mungkin tentunya karena kalau misalnya Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir di kelas pasti ini, baik yang join di Facebook maupun juga yang di Zoom, ada pertanyaan, ini silakan menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu juga bisa menuliskan, atau misalnya jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ataupun hal yang kurang misalnya kurang paham, ya ini juga bisa berdiskusi dan menuliskannya di kolom Q&A pertanyaannya. Nah, kita lanjut. Nah, ini adalah strategi ya, menggunakan analisa teknikal. Nah, jadi ini secara singkat ya. Jadi analisa teknikal ini adalah kita melihat trennya nih teman-teman dan Bapak Ibu semua, kecenderungan harganya. Jadi di teknikal ini ada tren yang namanya uptrend. Jadi naik ya, uptrend. Sideways itu zigzag ya. Jadi nggak kemana-mana, naik turun, tapi sebenarnya itu di situ-situ aja nih. Nah, kemudian downtrend. Nah, downtrend itu adalah kebalikannya. Kalau tadi uptrend, nah ini turun nih, downtrend. Jadi downtrend itu ibaratnya kayak turun ambles ya, seperti itu. Jadi ini secara sekilas, ini untuk menggambarkan ya untuk uptrend. Ini yang downtrend, nah ini yang sideways nih, jadi zigzag nih, walaupun ada naik turun, tapi geraknya di range itu aja nih teman-teman. Seperti itu. Nah, fungsi trend ini adalah untuk melihat ya, melihat kecenderungan nih, kecenderungan secara teknikal itu pergerakan harganya itu kemana nih, naik atau turun seperti itu. Fungsinya juga fungsi trend ya, ini untuk bisa melihat ya kapan momentum yang tepat untuk teman-teman bisa masuk ataupun membeli saham. Nah, di sini juga ada support resisten, di mana support ini adalah menjadi garis ya, garis atau level harga yang di bawah ya. Jadi untuk misalnya support ini kalau misalnya teman-teman ingin membeli atau ingin masuk ya, mengkoleksi sebuah saham, nah kira-kira untuk masuk ini bisa di level support yang mana. Nah, mungkin support ini bisa teman-teman pakai untuk ketika teman-teman ingin masuk mengoleksi sebuah saham. Nah, resisten ada diekspektasikan level harga yang sudah lumayan tinggi nih. Nah, teman-teman ini bisa diekspektasikan level harga yang bisa teman-teman ingin jual mungkin ya. Jadi ketika ingin cut sebuah saham, kira-kira resistennya di mana. Jadi resisten itu merupakan level harga yang di atas ya, yang untuk teman-teman bisa kira-kira ingin cut loss ataupun ingin jual sebagian atau ingin jual beberapa sahamnya seperti itu. Nah, di sini juga MACD ya, ini merupakan salah satu indikator ya. Jadi indikator dalam teknikal itu banyak. Jadi ini salah satunya adalah MACD. Nah, di mana MACD adalah yang menggambarkan dua moving average ya, rata-rata moving untuk bisa menentukan kapan untuk bullish naik ya, bullish itu naik, bearish itu turun. Nah, jadi di sini contohnya di sini ada yang menggambarkan ilustrasi di sini ya, di mana ketika volume harga menjual ya, volume jual itu sudah mereda, ini tentunya mulai diikuti dengan volume net buy ya, di mana ketika di situ volume jual itu sudah menurun, nah tentunya ini bisa menjadi momentum nih teman-teman untuk mengkoleksi atau masuk mengkoleksi sahamnya. Nah, mungkin ketika ternyata sudah jenuh dibeli, nah tentunya akan ada penurunan volume beli ya. Kemudian diekspektasikan disusul dengan volume jual. Nah, di sini teman-teman juga bisa untuk mulai nih ketika sudah volume belinya udah menurun, nah itu bisa untuk menjadi posisi ya teman-teman, misalnya ingin menjual sebuah sahamnya. Jadi ini sekilas untuk MACD. Nah, contoh saham memilih saham yang secara sederhananya, di mana kita melihat secara top down, kita melihat ekonomi saat ini ya, ekonomi saat ini di mana kita melihat bahwa pandemi COVID ini masih menghambat pertumbuhan ekonomi baik secara global maupun secara domestik
Nah, kemudian ketika misalnya kan kalau COVID kan banyak orang tertular virus wabah COVID. Nah, kemudian tentunya untuk bisa menekan penyebaran kasusnya, tentunya pasti dari beberapa otoritas negara itu akan melakukan mobilitas ya, menurunkan mobilitas, baik mungkin ada lockdown, istilahnya mungkin kalau di Indonesia itu ada PPKM. Nah, misalnya kalau diadakan ya atau diterapkan pembatasan sosial itu apa sektor yang diuntungkan. Nah, itu kita ambil secara study case yang saat ini ya. Jadi kita ambil saat kondisi saat ini seperti apa. Nah, kemudian kalau misalnya ada diterapkan PPKM misalnya, kan karena kita lihat kasus COVID ini meningkat. Nah, kira-kira saham apa nih yang bisa teman-teman dan Bapak Ibu pilih seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas lebih lengkap di next slide-nya. Nah, kemudian kalau kita lihat prediksi GDP Indonesia ini di 2022 ini bisa tumbuh optimis ya. 5,2% dibandingkan di 2021 nih masih tertekan ya 37 hingga 4,2%. Oke. Nah, mungkin karena waktunya hampir mau berakhir, mungkin kita akan lebih cepat ya. Jadi mungkin kalau kita lihat update untuk kasus COVID-19, ini kita lihat memang dari pasca libur akhir tahun, ini kasus COVID-19 ini mulai meningkat ya. Jadi bor rate-nya di Jakarta ini udah meningkat di 6%. Nah, juga positif rate ini terus menanjak ya. Terus menanjak dan mungkin diekspektasikan dari CJCMB karena melihat dari pengalaman yang tahun lalu, ini mungkin akan ada lonjakan ya. Nah, mungkin kalau ada lonjakan, ini akan ada puncaknya COVID-19 kasusnya di Februari hingga Maret. Jadi mungkin agak hati-hati teman-teman dan tetap kita progres yang ketat seperti itu ya. Nah, kemudian foreign flow ini juga masih positif ya di equity dibandingkan di obligasi negara. Nah, untuk view IHSG ini masih cenderung sideways ya. Jadi kita melihat untuk supportnya di 6480, support 2-nya 46385 dan resisten di 6650 hingga 6720. Nah, kira-kira saham apa nih yang menarik di teman-teman perhatikan ya, yang di tengah wabah Omicron saat ini dan ini membuat lonjakan kasus COVID ini meningkat. Nah, di mana di sini kita melihat saham-saham yang relatif positif ya, yang tangguh terhadap risiko lonjakan kasus varian baru. Jadi kalau misalnya mungkin ada PPKM ini diperketat, nah ataupun misalnya kasus COVID meningkat nih. Nah, jadi kami melihat saham-saham di sektor telekomunikasi dan healthcare ya. Tentunya ketika misalnya kasus meningkat, ini saham-saham seperti rumah sakit, healthcare, layanan kesehatan tentu ini akan diuntungkan ya, karena ada peningkatan jumlah kasus, peningkatan kebutuhan demand ya dari pasien seperti itu. Nah, tentunya karena nanti misalnya PPKM diperketat, orang di rumah pasti tentunya butuh komunikasi ya, misalnya sekolah lewat online, kerja lewat online, WFH istilahnya ya, atau sekolah dari rumah. Nah, tentunya ini membutuhkan infrastruktur seperti telekomunikasi dan kami melihat bahwa Telkom ini masih positif ya. Jadi selain Hel, ada saham Hel, itu juga ada saham Sido ya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman bisa di screenshot nih, mungkin bisa menjadi pertimbangan nih nanti untuk berinvestasi ya. Saham-saham yang masih positif dan tangguh terhadap risiko lonjakan kasus dari varian COVID-19. Nah, mungkin kita akan lanjut untuk membahas pertanyaan dari teman-teman yang udah masuk. Nah, tentunya teman-teman juga bisa mengikuti ya sosial media kami dari CJCMB. Ini ada di Instagram, Twitter, Spotify, TikTok, Facebook, YouTube, dan Telegram ya, supaya nggak ketinggalan informasi dan hal-hal yang menarik yang tentunya bisa memberikan insight yang berguna bagi teman-teman. Oke, nah kita langsung membahas pertama pertanyaan dari teman-teman yang udah masuk. Oke, mungkin di sini saya ingin membahas
dari Bapak Ibu atau yang di sini anonymous ya. Jadi siang Pak Haji, siang Bapak dan Ibu, saya sekarang sudah memulai menabung di reksadana. Apakah jika orang seperti saya yang malas investasi jangka pendek, apakah cocok memulai investasi di saham? Nah, tentunya malah investasi saham ini salah satu ya, ini investasi jangka panjang nih. Jadi ibaratnya investasi saham itu bukan yang misalnya hari ini teman-teman Bapak Ibu berinvestasi terus tiba-tiba besok jadi kaya raya, enggak. Jadi investasi saham itu sebuah hal yang dilakukan secara rutin ya, secara rutin dan disiplin dan tentunya konsisten. Dan ketika itu dilakukan ya secara jangka panjang, nah tentunya ini akan memberikan sebuah return yang Bapak Ibu inginkan ya. Jadi mungkin baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, jadi investasi saham ini cocok nih buat teman-teman dan Bapak Ibu yang lebih cenderung long term ya, ataupun juga secara short term. Jadi ini tinggal dikembalikan lagi nih kepada Bapak Ibu yang lebih cocoknya ke short term ataupun long term ya. Nah, mungkin kalau short term ini lebih ke trading ya. Trading harian ibaratnya. Kalau mungkin long term ini mungkin dari Bapak Ibu teman-teman yang punya penghasilan, misalnya menyisihkan uang pendapatan per bulannya nih, kemudian secara long term dicicil aja nih tiap bulan, kira-kira oh harga saham A ini dari fundamentalnya bagus dan oh harganya ini lagi koreksi, oh ya boleh yuk kita koleksi seperti itu. Jadi nyicil rutin gitu loh, nyicil rutin mengkoleksi tiap bulan seperti itu. Jadi investasi saham itu cocok banget nih, baik Bapak Ibu yang suka investasi jangka pendek maupun jangka panjang seperti itu. Nah, kemudian umur saya hampir 25 tahun tapi masih takut untuk investasi saham. Ada tips untuk pemula? Nah, mungkin kenapa ya kita takut investasi saham? Mungkin gini ya, tadi kita melihat bahwa mungkin dulu kita ada pepatah bilang bahwa menabung itu pangkal kaya ya. Jadi kalau kita tadi udah membahas bahwa inflasi dari tahun ke tahun itu terus menggerogoti nilai uang yang kita miliki. Dan tentunya kalau kita nggak melakukan investasi, uang kita terus tergerus ya, seperti itu ibaratnya ya teman-teman. Nah, jadi memang kalau kita lihat apa sih yang paling berisiko di dunia ini? Ya, jadi memang kalau memang investasi saham itu ada risikonya. Setiap investasi tentunya ada risikonya. Namun adalah orang yang tidak melakukan investasi sama sekali itu adalah orang yang paling berisiko. Jadi kenapa? Karena udah pasti nih kalau orang yang berinvestasi kan walaupun ada risikonya, tapi mungkin dia belajar untuk bisa mengelola risikonya. Dia membuka rekening saham di CGSCIMB dan menjadi investor menjadi nasabah di CGSCIMB Sekuritas Indonesia dan rajin ikut melakukan edukasi gratis dari retail riset ya tiap bulannya, dan dari situ dia bisa nih menemukan saham-saham yang tepat nih dari situ. Nah, dari situ dia belajar proses untuk bisa menjadi investor, belajar untuk berinvestasi. Nah, dari situ dia bisa mengelola risikonya yang menjadi itu risiko malah menjadi keuntungan bagi dia. Nah, bandingkan kalau kita tidak melakukan investasi sama sekali. Nah, itu sudah mutlak nih teman-teman. Jadi risiko uang yang kita miliki itu sudah sepenuhnya akan tergerus nih dengan inflasi. Jadi ibaratnya kalau kita rangkum ya, orang yang paling berisiko di dunia ini adalah orang yang tidak melakukan investasi. Investasi itu selalu ada risikonya, tapi kalau kita belajar untuk bisa mengelola risikonya, kita bisa belajar untuk melihat, meng-screening ya, menyaring saham-saham yang tepat, tentunya ini akan bisa memberikan teman-teman potensi return yang oke seperti itu. Jadi orang yang paling berisiko atau istilahnya itu yang paling rugi di dunia itu adalah orang yang tidak melakukan investasi sama sekali. Jadi maka dari itu nih teman-teman dan Bapak Ibu semua, mulai sekarang yuk kita sama-sama mulai
investasi, nah tentunya bersama kami di CGS CIMB Sekuritas Indonesia untuk bisa mewujudkan kebebasan finansial teman-teman ya, tentunya misalnya ingin pensiun ataupun ingin mewujudkan tujuan-tujuan jangka pendek maupun jangka panjangnya. Nah, mungkin karena waktu sudah menunjukkan jam 2:30, nah mungkin karena keterbatasan waktu ya, mungkin sekian untuk materi sesi 1. Nah tentunya mungkin kalau ada yang teman-teman ingin ada yang ditanyakan lebih lanjut, nanti juga teman-teman bisa mengikuti program-program kami yang lainnya. Nantinya kami ada di Instagram, ini yang namanya program BTS ya, Berita Tentang Saham. Jadi kami live setiap pagi hari jam 8 pagi hingga 8:30 pagi. Dan tentunya kami akan memberikan insight-insight yang menarik, dan tentunya ini bisa menjadi bekal ya teman-teman dalam berinvestasi. Dan tentunya teman-teman juga nanti bisa menanyakan ada hal tertentu yang misalnya saham apa yang ingin ditanyakan. Ini juga bisa bertanya ya di program BTS Berita Tentang Saham. Selain itu juga di setiap hari Senin pagi hari di jam 10 hingga 11 pagi ya, kami juga ada program yang namanya Ada Apa Dengan Saham ya, AADS. Nah tentunya teman-teman bisa juga mengikutinya di Facebook ya, by Facebook ataupun melalui Zoom. Nah lebih detailnya nanti teman-teman bisa mengecek ya, bisa mengikuti kami di Telegram ya, karena kami men-share-nya itu melalui Telegram semua informasi aja untuk teman-teman investor. Jadi akhir kata, semua yang saya sampaikan ini berdasarkan data maupun analisis ya. Namun kembali lagi, keputusan dalam berinvestasi atau apapun ya, itu kami kembalikan sepenuhnya kembali ke tangan investor. Jadi ikuti terus ya CGS CIMB, baik di sosial media Instagram, Spotify, YouTube, Facebook, TikTok, ataupun di Telegram ya, untuk bisa mendapatkan insight-insight yang bisa berguna bagi teman-teman semua. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan teman-teman bisa mengikuti di sesi 2 ya, yang dibawakan oleh Ibu Natasha. Dan akhir kata, terima kasih untuk teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan salam. Saya sudah terdengar kan ya? Baik, terima kasih ya Bapak Aji atas presentasinya tadi. Semoga membawa manfaat untuk Bapak Ibu semua. Dan kali ini saya akan coba membawakan hal yang lebih teknisnya. Jadi kalau tadi mungkin Bapak Aji menceritakan kenapa harus mulai bertransaksi atau berinvestasi. Di sini saya mau cerita tentang bagaimana teknisnya memulai berinvestasi saham. Seperti biasa, kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa langsung aja menanyakan lewat kolom Q&A ya. Nanti akan saya bantu jawab di sesi tanya jawab. Oke, saya akan mulai share screen dulu. Jadi sebelum saya mulai itu ada beberapa informasi yang mau saya infokan. Yang pertama adalah kita lagi ada promo nih. Jadi untuk menyambut tahun baru Imlek juga besok, kita lagi ada promo Tiger Festival. Tapi walaupun Imleknya udah besok, jangan khawatir, si promo Tiger ini masih akan berlangsung sampai 31 Maret 2022. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di sini belum punya rekening efek dan Bapak Ibu mau memulai membuka rekening efek, Bapak Ibu berkesempatan untuk mendapatkan angpau dari CGS CIMB. Jadi caranya mudah sekali, begitu rekening efek Bapak Ibu aktif, itu nanti Bapak Ibu akan mendapatkan semacam kesempatan ya untuk memutar wheels-nya. Dan nanti begitu memutar wheels, itu nanti Bapak Ibu akan menerima ini. Jadi ada voucher investasi yang kemungkinan bisa Bapak Ibu dapatkan di sini. Jadi kalau beruntung banget nih Bapak Ibu, mungkin lagi hoki gitu ya di tahun macan itu, Bapak Ibu bisa aja dapat 2 juta rupiah dari CGS CIMB Sekuritas. Kalau lagi nggak hoki pun ya dapatnya cuma 50.000, ya udah lumayan lah ya Bapak Ibu untuk beli kopi Starbucks mungkin ya. Oke. Jadi ini promonya berlangsung sampai 31 Maret. Dan nanti promo ini hanya untuk 2.000
nasabah pertama aja. Jadi kalau Bapak Ibu yang mungkin akunnya belum aktif bisa langsung diaktifkan aja. Kalau misalnya ada yang Bapak Ibu terkendala dalam pembukaan rekening efeknya, Bapak Ibu bisa menghubungi ke bagian customer service kami dan nanti akan dibantu oleh bagian customer service kami untuk melanjutkan pembukaan rekening efek Bapak Ibu semuanya. Kalau Bapak Ibu di sini ada yang masih bingung, gimana sih caranya membuka rekening efeknya? Jadi Bapak Ibu bisa kunjungi website kami. Website kami itu bisa di sini, cgs-cimb.co.id, kemudian klik login di sini. Maaf, ini yang pembukaan rekening efek ya. Klik register. Nanti di sini akan muncul untuk pembukaan rekening efeknya. Ini mohon maaf ya kalau misalnya internet saya lambat untuk membuka link ini. Jadi biasanya ini Bapak Ibu akan menerima, sebentar ya Bapak Ibu. Jadi biasanya di sini Bapak Ibu akan disuruh untuk memasukkan email. Sebentar ya. Bapak Ibu akan disuruh untuk memasukkan email, kemudian password, lalu Bapak Ibu akan dikirimkan untuk link aktivasinya lewat email, dan nanti di email Bapak Ibu tinggal mengisi data-data untuk pembukaan rekening efek secara online. Jadi untuk pembukaan rekening efek itu persyaratannya adalah fotokopi KTP, NPWP, dan juga cover buku tabungan. Nah, yang mungkin cover buku tabungannya hilang atau mungkin nggak ada gitu ya, Bapak Ibu bisa juga menggunakan sebentar ya, gunakan screenshot internet banking atau mobile banking. Oke, sebentar. Nah, kemudian untuk bank pribadinya, kalau ada Bapak Ibu bisa menggunakan BCA ataupun CIMB Niaga untuk untuk bank pribadinya. Jadi untuk melakukan pembukaan rekening efek secara online itu hanya bisa dengan bank BCA dan bank CIMB Niaga. Sebentar dulu. Oke. Nah, kalau misalnya selain dua bank tersebut, Bapak Ibu mungkin disarankan untuk memilih RDN CIMB Niaga, karena kalau CIMB Niaga itu tidak wajib untuk mengirimkan dokumen fisik. Sayangnya kalau RDN-nya BCA, kemudian Bapak Ibu rekening pribadinya bukan BCA, maka Bapak Ibu masih harus mengirimkan dokumen fisik. Jadi saya ulang ya kalau bingung. Nah, intinya kalau misalnya Bapak Ibu rekening pribadinya sudah BCA atau CIMB Niaga, maka pembukaan rekening efeknya sudah bisa dilakukan secara online. Tapi kalau misalnya selain BCA dan CIMB Niaga, maka disarankan memilih RDN-nya CIMB Niaga aja, biar nggak usah kirim dokumen fisik ke kantor. Tapi kalau misalnya memang rekening pribadi bukan BCA atau CIMB Niaga, terus pengen RDN-nya BCA, maka untuk itu masih harus kirim dokumen fisik ke kantor, ya, ke kantor kami maksudnya, CJCIMB. Nah, kalau mudah-mudahan sudah cukup jelas. Ini sebentar ya. Untuk yang tadi saya ulang lagi. Jadi prosesnya itu biasanya adalah 1-3 hari kerja kalau misalnya semua lancar. Jadi kalau misalnya data sudah sesuai dengan Dukcapil, tanda tangan juga harus sesuai dengan KTP, itu kalau tidak ada kendala, semuanya sudah aktif, semuanya akan aktif 1-3 hari kerja.
Nah, jadi begitu Bapak Ibu menerima user ID, password, dan PIN lewat email, yang berarti rekening efek Bapak Ibu sudah aktif. Karena masih dalam periode promo Tiger Festival, Bapak Ibu akan menerima email untuk memutar wheels dapat angpaunya berapa, dan juga Bapak Ibu bisa mulai login aja ke platform trading kami. Di sini tinggal masukin aja nih user ID dan passwordnya, kemudian klik login. Kemudian tampilan untuk, ini saya ke false logout, bentar ya. Kemudian tampilan untuk saya refresh dulu sebentar. Untuk web trading itu seperti ini. Sebentar saya login dulu. Oke, ini sudah berubah ya untuk layarnya, jadi seperti ini. Nah, kurang lebih ini adalah tampilan untuk yang web trading ya. Biasanya sih kalau yang pertama kali itu order book-nya hanya ada 4, dan di sini ada menunya. Nah, tapi kalau saya, ini biasanya saya suka kalau ngelihat ininya banyak, order book-nya banyak, jadi saya biasanya ubah jadi kayak gini. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu lihat, ini adalah contoh order book untuk saham BFIN ya, atau BFI Finance Indonesia. Jadi kalau memang sih di bulan-bulan ini ya, beberapa bulan belakangan ini, IHSG memang bergerak sideways saja. Jadi agak sulit mungkin kalau kita mau dapat cuan jangka pendek dari saham-saham yang mungkin terbilang bagus gitu ya, maksudnya yang saham-saham yang masuk ke LQ45. Sebenarnya kalau Bapak Ibu mau untuk jangka panjang, saham-saham LQ45 masih bisa jadi pilihan. Tapi ya kayak BBCA gitu ya. Tapi memang karena kondisi lagi IHSG juga lagi sideways, kalau Bapak Ibu ingin meraih cuan jangka pendek, maka lebih disarankan saham-saham second liner. Tapi memang untuk itu jangan di hold lama-lama ya Bapak Ibu sarannya. Tapi mungkin kalau yang karena hari ini kan khusus newbie kan ya, jadi mungkin saya saranin saham-saham yang ini aja, yang aman-aman aja ya. BCA, BMRI, yang pokoknya saham bank-bank besar kayak gitu. Jadi kita lihat ini adalah untuk BBCA, order book untuk BBCA. Nah, kemudian kalau kita lihat harga pasar dari BBCA adalah Boston price-nya di sini. Ini adalah harga pasar atau dari BBCA sebesar kalau kita lihat ini ada 7675. Ini adalah harga kejadian terakhir di market. Lalu close ini adalah harga penutupan kemarin, open harga pembukaan hari ini. Change adalah selisih antara close dan last, jadi dia lagi mengalami turun 100 poin sebesar 1,29%. Low ini adalah harga terendah BBCA, high harga tertinggi, average adalah harga rata-rata, value ini adalah nilai transaksi, kemudian volume adalah jumlah lembar transaksi BBCA di hari ini. Kemudian frekuensi adalah berapa kali BBCA ditradingkan. Oke, mohon tunggu sebentar ya. Nah, kemudian ini kalau Bapak Ibu lihat, coba saya perbesar aja ya, biar lebih enak melihatnya. Sini. Nah, ini adalah bid dan offer dari BBCA. Bid itu adalah antrian pembeli, offer itu adalah antrian penjual. Jadi kalau kita mau beli, tentunya yang kita lihat adalah penjual. Jadi yang kita lihat itu adalah kolom offer-nya. Kalau kita mau beli di harga bid, misalnya saya mau nawar di 7.600, ini ikutin dulu. Saya tutup dulu deh ini. Diperkecil aja. Oke. Di sini ya. Jadi kita bisa langsung arahkan kursor ke sini, klik B atau sell, atau kalau mau bisa klik di sini buy sell. Sebentar. Di sini kita bisa tinggal klik. Misalnya saya mau beli BBCA, karena tadi kan kita beli di harga bid, berarti kita antri ya. Kemudian kita klik buy.
Klik buy. Di sini sih sebenarnya udah kelihatan net cash-nya ada 200.000. Sebenarnya sih nggak cukup kalau mau beli BCA 1 lot ya. Sih nggak apa-apa karena ada trading limit, saya bisa pinjam dulu. Nanti tinggal saya setor ke RDN kalau misalnya ada kekurangan dana. Kemudian setelah itu, kita klik order list. Nah, bentar. Nah, dia akan muncul di sini statusnya open. Open karena tadi kita masukin di harga bid ya. Kalau misalnya kita masukin di harga offer, maka dia akan langsung match. Nah, kalau seperti ini, kita bisa langsung klik di sini untuk mengamen maupun men-withdraw. Amen itu mengubah harga. Jangan lupa kalau mau ubah harga, ubahnya juga harus sesuai dengan fraksi ya. Klik amen. Jadi yang sebelumnya di amen, muncul order status yang baru, klik withdraw. Ini untuk membatalkan. Nanti kalau ordernya udah jalan, udah selesai gitu ya, ini statusnya akan berubah jadi M atau match. Gitu. Kalau sudah match, berarti kita udah bisa lihat untuk saham kita di portfolio. Ini adalah portfolionya. Kita besar dulu. Nah, di sini ya. Nanti akan kelihatan di bagian sini. Ini untuk order statusnya. Dan di sini kalau kita mau melihat berapa banyak ketersediaan dana kita. Jadi kalau kita ada transaksi yang masih open, itu juga akan muncul di sini. Transaksi yang sudah match tapi belum settle, itu juga akan muncul di bagian sini. Nah, itu untuk buy sell amen withdraw di web trading. Kalau untuk penarikan dana, ini kalau kita mau tarik dana dari RDN ke rekening pribadi. Ini klik withdraw, withdraw cash send. Nah, dia statusnya B dan artinya akan diproses besoknya. Besok lusa ya berarti karena besok libur kan. Oke. Nah, ini kalau kita masih mau membatalkan penarikan dana, jadi kalau B masih bisa untuk dibatalkan. Oke, kemudian itu sekilas untuk cara transaksi lewat web trading ya. Kalau mau untuk yang menu-menu lain seperti charting dan sebagainya, biasanya akan dibahas lebih banyak kalau untuk kelas pasti ya. Sebentar. Nah, ini kalau misalnya untuk yang mobile. Jadi kalau mobile itu bisa di-download di Play Store maupun App Store. Untuk order book-nya, yang tadi saya jelaskan bisa dilihat di sini, lalu ketik sahamnya, dan dia akan muncul untuk order book-nya. Kemudian di sini cara beli dan cara jual. Di sini bisa tap transaction, buy sell. Nah, ini tinggal masukkan harga, jumlah lot, tap send. Muncul konfirmasi, tap pada buy. Untuk cara jual, ini transaksi bisa atau buy sell di sini. Sini tap price, lot, tap send. Ini untuk order list ya, yang tadi juga bisa dicek di website. Di sini untuk mengeceknya. Macam-macam order list, ada withdraw, amend, rejected, match, dan open. Nah, untuk amend withdraw itu biasanya bisa tap di sini. Amend dan withdraw ini. Kemudian kalau misalnya kita mau mengubah harga, bisa tap di sini. Kemudian di sini untuk cara me-withdraw-nya.
untuk trade summary-nya yang sedang yang untuk melihat volume berapa akan match di berapa. Dan ini untuk portfolionya, di mana kita bisa melihat cash balance dan juga portfolio kita. Bentar ya Bapak Ibu semua. Oke. Dan ini untuk menu penarikan dananya di sini. Penarikan dana bisa tap pada withdraw cash dan nanti tinggal ketik di sini untuk penarikan dananya dan tap withdraw cash di sini. Oke. Untuk menu-menu lain ini seperti history chart, melihat charting secara historical. Dan ini ada macam-macam indikator. Untuk intraday chart, untuk chart hariannya. Ini favorite stock ini untuk membuat watchlist. Dan heat map ini untuk melihat kondisi ISG secara keseluruhan. Stock screener untuk memilah-milah saham. Dan ini adalah macam-macam sosial media dari sebentar ya. Ini adalah sosial media dari CJCMB yang bisa Bapak Ibu ikuti. Jangan lupa untuk mengikuti program BTS kami ya di jam 8 pagi. Bapak Ibu bisa mengikuti BTS kami di IG Live setiap jam 8 pagi. Dan juga kalau misalnya mau lihat video edukasi lainnya juga ada di channel YouTube kami. Oke, sebentar dulu. Ya, sambil saya mungkin lihat ke pertanyaan yang sudah masuk. Oke, sebentar ya Bapak Ibu semuanya. Sebentar ya. Oke, saya lihat pertanyaan yang udah masuk dulu. Sampai mana ya? Oke, mungkin dari pertanyaan Ibu Susi Herawati aja ya. Saya ingin memindahkan investasi ke CIMB. Tuh. Oke, sebentar dulu ya Bapak Ibu semuanya. Jadi, sebentar ya. Oke. Ini sepertinya Ibu Susi ingin memindahkan saham dari broker lain ke CIMB ya. Maka kalau misalnya untuk itu bisa melakukan pemindahan saham bisa dibantu. Kalau misalnya Ibu Susi udah menjadi nasabah dari CIMB, maka hal tersebut bisa dibantu oleh sales-nya. Biasanya akan diberikan form pindah saham oleh sales dan kemudian pemindah saham dari sales-nya dan nanti Ibu tinggal mengisi saja untuk form pindah sahamnya dan mengirimkan ke bagian settlement kami untuk diproses pemindahan saham dari broker lawan ke CJCMB. Kalau misalnya pindah masuk itu bisa dilakukan lewat soft copy ya, lewat email. Sebentar dulu ya, mohon maaf.
soft copy lewat email, tapi kalau saya transfer keluar maka itu harus maaf Bapak Ibu ya. Oke, saya lihat ke pertanyaan selanjutnya. Apakah fitur T+ bisa dimatikan? Bisa Pak, nanti Bapak bisa menghubungi salesnya untuk request mematikan fitur T+-nya. Oke. Kadang harga las 320, bid 320, offernya 320 juga. Kenapa bisa sama semua? Ya mungkin saja karena memang lagi tidak ada tidak ada pergerakan untuk ininya, untuk harganya Pak. Itu bisa terjadi kalau misalnya sahamnya memang kurang liquid gitu. Oke. Oke, sebentar dulu. Masih ada pertanyaan lagi, akan saya tunggu ya Bapak Ibu yang mengikuti lewat Facebook juga saya tunggu. Bisa mengajukan pertanyaan, nanti akan saya bantu jawab. Oke. Kalau ada Bapak Ibu di sini yang mungkin masih terkendala dalam pengiriman, dalam pembukaan rekening efeknya, nanti bisa menghubungi bagian customer service kami ya. Dan juga kita ada kelas, jadi selain kelas pasti untuk umum ini, kita juga ada kelas pasti untuk nasabah. Itu kelas pasti untuk nasabah, sebentar ya. Bisa dicek di bagian sini. Klik pada jelajah jadwal kelas edukasi. Kemudian yang terdekat itu ada tanggal 4 Februari ya. Ini jadi strategi yang tepat untuk menghadapi volatilitas market untuk Bapak Ibu yang sudah jadi nasabah. Bisa langsung mendaftar, klik register yang ada di sini. Lalu kemudian tinggal menunggu untuk link Zoom-nya dikirim lewat email. Kita juga yang terdekat itu nanti biasanya sih akan ada meet and greet dengan emiten ya. Kalau ada juga pasti akan di email ke nasabah semuanya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Saya tunggu sebentar ya. Materi atau langkah untuk register. Kalau misalnya mau bantuan lebih lanjut, mungkin bisa menghubungi
nomor WhatsApp tim customer service kami. Sebentar ya untuk nomornya. Sebentar ya. Untuk nomor WhatsApp tim customer service kami di nomor 0815 1180 4883. Jadi bisa langsung saja menghubungi nomor WhatsApp tersebut ya untuk minta dipandu tentang pembukaan rekening efeknya. Jadi saya ulangi lagi nomornya 0815 1180 4883. Ya, mudah-mudahan cukup jelas ya untuk Ibu Susi Herawati. Nanti dari bagian tim customer service akan memandu Ibu untuk pembukaan cara-cara pembukaan rekening efeknya. Baik, bila mungkin tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya akhiri aja untuk sesi hari ini. Saya ingatkan kembali ya untuk Bapak Ibu yang mau mengikuti, jangan lupa mengikuti semua sosial media kami, baik di Instagram, Twitter, podcast, YouTube, dan sebagainya untuk mendapatkan informasi-informasi tentang CJCMB, baik tentang edukasi maupun tentang event dan promo kami lainnya. Jangan lupa untuk promo Tiger Festival masih akan berlangsung sampai tanggal 31 Maret. Semoga Bapak Ibu semua beruntung ya dan mendapatkan angpau yang terbesar dari CJCMB. Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu semuanya. Semoga investasinya juga tetap cuan dan semoga kita bisa bertemu lagi di event-event CJCMB berikutnya. Sampai jumpa lagi. Dadah.